Pas gue TK, itu gue sampai di label bodoh. Nggak bisa fokus, nggak bisa mengikuti pelajaran, nggak bisa untuk mengulang gitu caranya. Ini pakai cara yang lain, karena cara yang lain itu salah. Pembelajaran kita itu sangat homogen. Itu dipukul rata banget. Untuk semua orang. Dan kita harus belajar dengan cara yang sama. Gue nggak bisa belajar dalam lingkungan pendidikan di mana 25 tahun kayak gitu. Itu nggak cocok buat gue gitu, karena gue dipaksa untuk duduk ngulang-ngulang sesuatu yang gue udah nangkep gitu. Menurut gue cara belajarnya itu membosankan, harus menghafal, harus mengikuti cara guru, dan kita butuh lingkungan yang mendukung kita untuk menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Selamat datang manusia masa depan. Hari ini saya bertemu dengan seorang yang saya udah gak ketemu selama 1/4 abad. Padahal dulu satu sekolahan. Jadi bandel-bandelnya kita saling tahu. Kita sudah sepakat tidak mengungkap kebandelan SMA kita di sini. Ada Sastia Putri. Sas, apa kabar? Apa kabar, Tim? 1/4 abad loh, 1/4 abad. Gak kerasa banget ya, ini perak ya? Ya, dan gue juga agak kaget sih. Ternyata kita udah lulus SMA 1/4 abad, lama juga ya. Iya, itu kalau disebut kayak gitu, wow. Berarti kita umur berapa nih sekarang gitu ya? Dulu lihat alumni yang udah lulus 5 tahun aja kayak tua banget ya alumni gue. Sekarang kayak I stop counting gitu ya udah. Jadi Sasti ini sudah sering banget sebenarnya, mungkin ada beberapa yang sudah membaca beritanya. Sasti ini adalah seorang akademisi yang berdomisili di Jepang. Sas, gue mau nyebut penelitian lu aja susah. Metabolomik. Iya. Metabolomik. Itu adalah ilmu tentang apa, Sas? Ya masa gue yang jelasin, mana ngerti gue. Jadi kayak kita itu melakukan comprehensive analysis of small molecules called metabolites. Dalam bahasa Indonesia adalah pemetaan atau pemrofilan senyawa-senyawa yang ada di setiap makhluk hidup yang berperan dalam proses metabolisme. Kenapa lu bisa nyasar ke sana sih? Ini simpelnya aja. Ini sekarang kita lagi minum kopi. Kopi ini kenapa rasanya pahit? Karena salah satunya mungkin mengandung kafein. Kafein itu punya rasa pahit. Jadi lu mempelajari sampai apa alasan sesuatu itu mungkin terasa Iya, betul. Terus misalnya kenapa beberapa orang dia itu lebih cepat gemuk gitu atau lebih mudah sakit. Mungkin metabolismenya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak punya kecenderungan itu. Itu kan semuanya it's all in our metabolism. Jadi aku mengukur senyawa-senyawa yang berperan dalam metabolisme itu. Dan lu sekarang sudah menulis berapa penelitian? Lebih dari 100 ya. Nggak tahu yang sekarang berapa. Ya terakhir gue baca aja udah 90, sekarang udah 100. Tentang itu aja. Tentang kenapa kopi pahit. Ya sederhananya salah satunya. Tempe segala lu pelajari deh. Ya tempe, terus semua banyak sekali sih, dari kopi, kakao, pangan fermentasi tradisional, terus berbagai buah-buahan yang ada di Indonesia. Wow. Gitu. Jadi gini, Sas, kenapa gue mau, tentu saja ya banyak alasan untuk mengundang lu ya. Tapi gue pribadi nih, gue sangat kagum dengan pencapaian lo. Karena waktu SMA, Sasti yang gue kenal itu adalah saya langsung nih ya teman-teman ya, ini penting buat anak-anak muda yang sibuk bergaul. It's okay. Kenapa it's okay? Karena kalau gue ditanya siapa anak paling gaul di SMA lo, itu udah pasti salah satu nama itu Sasti. Sasti ini buset, pergaulannya tuh luas banget. Waktu SMA tuh siapa sih? Anak Jaksel tahun 97 2003 itu yang gak kenal Sasti itu siapa? Siapa? Kan? Siapa yang gak kenal Sasti? Jadi Sasti itu yang gue kenal, dia adalah ketua ekskul dance di SMA ya kan. So, ketua ekskul dance udah pasti beken di SMA-nya. Bayangin dari bikin koreo dance anak SMA sampai jadi peneliti metabolomik di Jepang itu gimana ceritanya gitu kan. Tapi bener Sas, gue pengen tahu dari Sasti yang gue kenal waktu SMA dulu terakhir kita ketemu nih. Terakhir kita ketemu lu masih ketua dance loh. Iya. Paling tidak mantan ketua dance. Masih begini ya. Masih begitu ya. Sampai lu menjadi seorang peneliti yang sudah berbagai award, sudah menelurkan ratusan penelitian. Memang ada yang berubahkah atau memang lu sudah berpikir mau menjadi peneliti dari SMA atau gimana sih, Das?
Ya, ini kebetulan bakalan banyak ya mahasiswa-mahasiswa gue dari seluruh tanah air nonton nih gitu. Ternyata dosen yang selama ini jaim banget di kampus ternyata begini ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu sebenarnya kenapa kok aku punya public speakingnya beda sama banyakan peneliti. Ya kan? Kenapa kok aku nggak canggung untuk tampil di depan umum, ya kan? In front of everybody gitu. Karena itu satu skill yang banyakan justru peneliti itu nggak suka lakukan dan nggak terlalu nyaman lakukan. Tidak merasa bahwa itu core skill yang perlu gue butuhkan gitu ya. Kecenderungan dari orang-orang yang melakukan penelitian itu kan di lab, bekerja sendiri di jalan yang sunyi, dan senangnya itu yang menulis gitu dan tidak suka bunyi gitu. Jadi seringkali kita tuh dibesarkan dalam lingkungan yang bilang tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang yang nyaring bunyinya itu biasanya tong kosong. Justru orang yang berisi itu harus merunduk, ya kan? Padi semakin berisi harus semakin merunduk. Tapi era itu udah nggak berlaku sekarang, karena kita tuh sudah harus menjadi tong berisi nyaring bunyinya. Nah, itu yang menjadi pembeda. Dari dulu aku nyaring bunyinya, tapi aku juga mau jadi tong yang berisi gitu kan. Benar. Jadi a combination between the two aspects ya, dimana aku nggak canggung untuk bisa ketemu orang, untuk ngobrol, untuk bergaul sama siapa aja. Di situ juga bisa dapat banyak banget inspirasi kan dan kolaborasi yang mana itu sangat membantu banget untuk elevate science to the next level. Kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang orang-orang benar butuhkan. Dari ngopi-ngopi, dari kita ngobrol sekarang, bisa jadi itu nanti jadi ide risetku selanjutnya gitu. Tepat guna and impactful. Jadi kita nggak terkungkung dalam pikiran yang kita aja senang meneliti, kita penasarannya apa. But it's not about us. It's about how we make our research impactful kan gitu. Dan mungkin itu sih bridging dari kenapa Sasti dulu begini, terus sekarang bisa seperti sekarang. Tapi dari dulu aku juga nilainya, harus kasih tahu juga. Gue mau bilang juga. Jadi Sasti ini walaupun anak gaul Jakarta, zamannya lo joget TikTok, Sasti tuh udah joget di depan pensi sebenarnya ya di puluhan tahun yang lalu. Tapi nilainya nggak pernah jelek gitu waktu SMA. Nilai lu kan selalu bagus waktu SMA. Itu memang lu belajar apa gimana sih? Karena lu sibuk banget, lu banyak ekskul, banyak kegiatan luar sekolah, belum lagi maintain pergaulan di Jakarta Selatan ini gitu. Tapi nilai lu kenapa bisa tetap bagus? Oke, gue jujur aja ya, karena gue nggak mau menyampaikan sesuatu yang tidak sesungguhnya. Gue nggak pernah belajar. Serius? Iya, jadi emang nggak belajar. IQ lu berapa sih? Di atas 140. Ya gitu. Pantes. Tapi kenapa gue nggak pernah belajar? Karena gue cepet nangkep. Jadi gue cukup melihat sesuatu sekali, terus gue harus tell it to another person. Sesuatu itu, dan disitulah gue belajar gitu. Itu langsung ngunci tuh. Yang penting lu udah pernah sampaikan, ngunci itu. Dan bukan hafalan. Kayak aku selalu memahami apa yang aku baca. Bukan dihafal, tapi justru dari pemahaman. Kadang-kadang walaupun aku nggak datang ke maksudnya gimana cara guru menerangkan, tapi gue paham konsepnya. Gue bisa membayangkan formula sendiri gimana gue bisa solve the problem misalnya. Bukan dengan menghafalkan rumus atau gue mengikuti step by step cara menjelaskan, tapi karena gue paham konsepnya, gue bisa figure out a way to get there gitu, to find the solution. Jadi lu nggak harus dijelasin dulu satu persatu, lu merasa bisa kok memahami caranya gitu lah ya. Caranya dan asal gue tertarik gitu. Jadi yang penting adalah gue punya interest di situ, gue berusaha memahami bagaimana mekanisme atau cara kerjanya, dan gue sintesa sendiri, dan pada akhirnya ya gue bisa lebih mudah nangkep gitu. Fisikanya 10 loh Sasti itu dari SMA. 10 bukan 9,5. Gue 5,9 soalnya. Waktu SMA gue. Jadi makanya gue sosial jatuhnya, bukan fisika, bukan IPA jatuhnya. Tapi lu seneng belajar nggak? Dalam arti gini, apakah lu tetap meluangkan waktu untuk belajar gitu? Jadi gini, definisi belajar itu apa? Kalau dibilang gue suka belajar, gue sangat suka belajar. Gue sangat suka men-challenge diri gue untuk belajar hal baru. Itu sangat. Tapi gue nggak bisa belajar dalam lingkungan pendidikan di mana 25 tahun kayak gitu. Itu nggak cocok buat gue gitu. Karena gue dipaksa untuk duduk ngulang-ngulang sesuatu yang gue udah nangkep gitu.
Jadi makanya gue jadi lost interest karena menurut gue cara belajarnya itu membosankan, harus menghafal, harus mengikuti cara guru, dan mungkin gue ngerasa kayak there's just so many more exciting approaches on how to solve this problem gitu. Jadi kayak buat gue nggak bikin gue jadi makin excited gitu. Jadi makanya gue nggak mesti belajar dengan cara yang sama orang lain belajar. Tapi orang mungkin berpikirnya gue nggak belajar gitu. Tapi gue sangat belajar dan gue suka baca buku gitu. Gitu. Jadi bukan berarti gue nggak belajar. Cuman gue hanya memiliki cara yang berbeda dalam bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi walaupun lu nggak mengulang pelajaran di rumah gitu maksudnya, tapi itu karena lu basically udah paham dengan konsepnya itu, lu sudah memahaminya gitu ya. Jadi maksudnya gini, tidak menyarankan mereka untuk tidak belajar. Gitu. Betul, karena gini, nggak semua orang punya cara yang sama kayak gue. Jadi cara tersebut diterapkan kepada most people yang mana memang butuh pengulangan, butuh repetisi, butuh berlatih. Ya nggak akan bisa gitu. Tapi untuk anak-anak tertentu gitu, mungkin yang punya bakat yang berbeda gitu, mungkin harus butuh environment yang bisa mengikuti bakat dan minat mereka gitu, sehingga mereka bisa bisa menemukan potensi terbaiknya. Dan pada saat itu pembelajaran kita itu sangat homogen, itu dipukul rata banget untuk semua orang, dan kita harus belajar dengan cara yang sama. Jadi buat gue itu frustrating gitu sebenarnya. Makanya gue lebih baik untuk ya main, cari ke apa ya, kesenangan yang lain gitu ya. Itu alasan lu akhirnya itu daftar dance gitu atau karena it's more interesting kan, kayak lebih seru aja gitu. Jadi lebih sulit mengeksekusi dance dibandingkan mengeksekusi fisika gitu ya. Iya, karena menurut gue pada saat itu gue bisa ketemu orang, terus gue bisa mengekspresikan diri gitu ya, terus gue bisa kreatif. Karena di dance itu kan gue menciptakan koreografi gue sendiri by listening to the music and movement, dan itu sehat. Menurut gue itu juga bagus banget untuk belajar. Tapi zaman dulu orang harus maksudnya dilabel pintar kalau dia kutu buku, terus dia kayak rajin banget, menghabiskan waktu banyak di perpus dan gak bergaul. Ya padahal sekarang gak kayak gitu kan konsepnya. Kayak kita bisa dianggap pintar dan berbakat kalau kita punya banyak hobi, itu juga nggak apa-apa. Tapi 25 tahun yang lalu nggak kayak gitu. 25 tahun yang lalu persis ya, memang harus kalau lu nggak pintar matematika, nilai fisika, biologi lu nggak bagus, ya lu bukan anak pintar udah. Intinya gitu contoh kan selalu contoh saya. Padahal pintar sekali dia. Ya pintar ngeles. Tapi dengan standar dimana kayak kita tuh harus bisa semuanya. Bakat lo jadi nggak kelihatan. Jadi dulu lo dianggap, dilabel bukan anak yang berbakat dan pintar. Padahal sebenarnya kalau pada saat itu bisa dilihat potensi lo sebagai apa, dan itu di nurture. Padahal mungkin lo you could fulfill the best version of yourself and your potential earlier. Tapi karena kita udah terlanjur dilabel, kalau nggak jago matematika, nggak jago biologi, nggak ranking 1 di kelas, berarti nggak pintar. What happens to the other, misalnya 39 orang dalam kelas itu? Mereka akan merasa kalau mereka tuh sebenarnya nggak sepintar yang lain, padahal cuman bakat dan skill setnya berbeda aja. Jadi pinter, belajar, dan sistem pendidikannya memang 3 hal yang berbeda ya. Betul. Benar-benar berbeda ya. Sistem pendidikan itu nggak lantas memahami siapa yang pinter gitu. Pinter itu nggak lantas melulu belajar dalam arti tradisional gitu. Bisa jadi belajarnya dalam bentuk yang lain gitu ya. Sementara kan kayak lu bilang tadi, kalau nggak tipe yang kutu buku belajar gitu, harusnya ini anak nggak pinter. Ntar dulu, jangan-jangan dia pinter yang lain gitu kan ya. Dan ini yang ya kayak lu bilang tadi, 25 tahun yang lalu sih sama sekali nggak dilirik lah hal-hal seperti ini gitu. Ya, pinter adalah apa yang tadi didefinisikan. Tapi lu dari dulu apakah memang udah tahu masa depan cita-cita lu apa? Lu punya cita-cita gak sih dulu waktu SMA? Gue tuh dulu sebenarnya waktu pas masih kecil, gue tuh sangat-sangat suka biologi dan sains. Jadi dari kecil tuh gue suka banget baca buku bumi dan alam. Dan umur 3-4 tahun yang gue obrolin sama bokap nyokap gue tuh, Bapak tahu nggak jarak dari matahari ke bumi itu berapa kilometer gitu ya. Terus semua planet udah gue sebut gitu. Dan gue suka banget ngafalin numbers. Jadi kayak daya ingatnya memang cepet kan. Gue cepet ngafal. Jadi gue, tapi di situ dianggap gue anak aneh gitu. Terus
Nyokap bokap gue tuh sampai kayak ya ampun, dia udah nggak bisa lagi jawabin. Dulu nggak ada internet kan, nggak bisa di Google kalau gue nanya. Kalau sekarang sih tinggal di Google. Jadi bokap gue tuh kerjanya beliin banyak banget buku, terus bukunya makin advance yang mungkin jauh ya, bukan yang buku yang anak TK baca gitu ya. Tapi bokap ngerasa kayak anak ini suka banget sains, dia nggak mampu untuk menjawab pertanyaan yang makin sulit. Jadi dikasih buku, dan di situ gue belajar sesuai pace gue sendiri. Tapi mungkin nggak sesuai dengan anak TK gitu. Tapi sama bokap gue di nurture, dan oleh karena itu akhirnya gue bisa fulfill my best potential kan early on. Tapi ternyata lingkungan itu sangat mempengaruhi, karena dulu seperti lo bilang, gue waktu pas SMP, SMA kerjanya main terus. Dan apa yang gue lihat itu adalah orang-orang tuh keren, dan mereka sukses kalau mereka itu misalnya punya pekerjaan yang mentereng, seperti kayak corporate lawyer. Lo dulu inget nggak ada serial TV namanya Ally McBeal? Iya dong, inget dong. Dan dia tuh kayak role model banget lah, karena dia tuh keren, terus dia tuh make money gitu ya, sukses. Gue pengen jadi kayak gitu. Terus gue ngelihat diplomat tuh kayaknya bisa keluar negeri, terus udah gitu sukses banget gitu ya, ketemu banyak orang. Gue juga pengen jadi diplomat. Dan gue ngelihat gue nggak punya role model yang kayak Ally McBeal atau diplomat keren yang belajar sains gitu. Jadi saintis yang mendunia, yang keren gitu nggak ada role modelnya. Semuanya di laboratorium soalnya. Iya, zaman dulu sampai sekarang kalau kita melihat sosok peneliti itu masih sampai sekarang masih Pak Habibie gitu ya. Jadi image-nya kan berarti kalau mau jadi saintis ya harus kayak Pak Habibie gitu. Nggak seperti bayangan gue, seperti kayak sukses tuh kayak gimana ya, kayak cewek yang keren gitu, yang pengen gue bayangin. I can see myself traveling the world, meeting a lot of people. Itu nggak identik dengan profesi sebagai ilmuwan. Jadilah akhirnya gue nggak mau jadi ilmuwan. Jadi lu bahkan sempet nggak mau jadi ilmuwan? Nggak mau banget. Jadi gue ngotot sama bokap, gue mau ngambil corporate law, mau ngambil bisnis, maksudnya hukum bisnis gitu, atau gue mau ngambil hubungan internasional. Gara-gara Ally McBeal dan para diplomat itu. Karena gue ngerasa itu passion gue gitu loh, gue mau keliling dunia. Tapi bokap selalu mengingatkan gue kalau dunia itu akan butuh apa ke depannya, itu biologi gitu. Bioteknologi itu bakalan menjadi jawaban semua permasalahan yang ada di dunia ini. Kita akan balik lagi ke alam. Dan ilmu-ilmu biologi ini akan sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Bokap tuh punya visi yang sangat jelas, dan dia bilang, kakak kan suka banget biologi dan suka banget dari kecil, inget nggak? Kakak tuh suka banget buku ini, dan kakak tuh nilai IPA-nya bagus. Jadi bisa memilih pilihan pertama, kedua itu kan kita bisa punya 3 pilihan kalau anak IPA. Kalau anak IPS cuma bisa milih 2 pilihan. Itu juga dua-duanya nggak tembus gue. Oh gitu. Oops. Oke, lanjut. Jadi kalau kita tuh kayak di IPA dulu punya privilege di mana kita bisa punya 3 pilihan, dan kita bisa milih jurusan eksak dan jurusan sosial. Tapi anak sosial nggak bisa sebaliknya. Lo nggak bisa ngambil jurusan IPA, tapi gue bisa. Ya udah, jadi jalan tengahnya adalah bokap gue bilang pilih pilihan pertama biologi, yang kedua teknik kimia, dan yang ketiga boleh pilih jurusan yang kakak mau, ambil hubungan internasional UI. Terus dapat pilihan yang pertama. ITB waktu itu. Ya, mohon maaf ITB, kamu dipilih bukan karena sebetulnya passionku, tapi sebenarnya ternyata disitulah jalan hidupku. Untuk UI boleh merasa berbangga, ternyata saya sebenarnya pilihan utamanya Sasti, tapi yang diambil pilihan nomor satunya. Gitu. Jadi karena sebenarnya apa sih, kenapa alasan gue pengen ngambil hubungan internasional? Because I wanna travel the world. Dan ternyata kadang-kadang kita suka menyalahartikan cita-cita ya. Cita-cita itu kita berpikir cita-cita pengen keliling dunia, tapi ternyata sekarang gue bisa keliling dunia tanpa as jadi a diplomat, scientist, tanpa jadi diplomat, dan gue bisa mendunia lewat science gitu. Dan dulu contoh itu nggak ada gitu, dan ternyata gue bisa jadi contoh gitu kan untuk itu, untuk for the next generation to come. Jadi sebenarnya kalau dipikir cita-citanya tercapai, sangat tercapai. Tapi kadang-kadang orang suka berpikir, kalau misalnya aku punya cita-cita sebagai diplomat untuk keliling dunia, aku harus jadi diplomat supaya aku bisa keliling dunia. Tapi orang lupa bahwa jalan menuju Roma itu banyak. Jadi sebenarnya jalan hidup yang kita pilih, kadang-kadang kita mau kekeh untuk menjadi sesuatu. Sebenarnya sesuatu itu esensinya apa?
perjalanan ke situ bisa jadi nggak linear ya, sesuai dengan apa yang gimana kita mau. Tapi kita akan nyampe ke situ dan kita akan look back, kita akan berpikir, oh ini ternyata hikmahnya gitu. Gue sedikit ke situ ya. Kalau dari perjalanan itu yang lu temukan, kalau gitu apa yang harus diutamakan? Dalam arti gini, kita punya tadi ya, oh pathway-nya begini nih. Ujungnya gue mau jadi diplomat karena hasilnya gue bisa keliling dunia. Ternyata pathway-nya bisa macam-macam untuk hasilnya sama. Tapi pasti ada hal-hal yang lu pegang teguh bahwa apapun, kemanapun hidup ini membawa gue, ada beberapa hal yang akan menjadi hukum dasar buat gue atau pegangan dasar buat gue. Itu apa? Kalau misalnya bokap gue dari kecil ngajarin, gue selalu repeat what my father tells me ya. Karena itu adalah landasan hidup yang gue bawa sampai sekarang. Kamu bisa pilih jadi apa aja, tapi pilih sesuatu yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Jadilah orang yang bermanfaat. Dan ada beberapa amal yang akan dibawa, yang kita, maksudnya banyak ya, harta, benda, segala macam yang gak akan dibawa mati gitu ya. Tapi akan ada yang ditinggalkan. Ya, amal jariah ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat dan punya ilmu yang bermanfaat. Disitulah gue ngerasa berarti orang itu harus berilmu. Kita tuh harus berisi. Tapi bukan cuma buat kita sendiri. Gimana untuk menebar kebermanfaatan itu. Disitulah makanya alasan kenapa gue sekarang memilih profesi sebagai ilmuwan. Jadi saat lu suatu hari sudah gak ada pun, si ratusan hasil penelitian lu itu akan terus ada dan berkontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya gitu ya. Dan bukan hanya ratusan penelitian, tapi bagaimana dari penelitian tersebut bisa bermanfaat untuk para petani, untuk para nelayan, untuk para generasi selanjutnya. Pesan yang kita obrolin di sini itu adalah ilmu kan, dan diamplifikasi lewat timnya hari ini. Dan mungkin ini akan menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi sesuatu yang membuat orang-orang jadi mau belajar. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan. Semoga ya. Amin. Harapannya begitu. Makanya kita bikin manusia masa depan biar itu itu. Dan makanya aku datang di sini juga. Thank you loh. Sudah jauh-jauh dari Jepang loh ini. Walaupun ternyata dia juga ngajar di ITB soalnya, jadi memang harus pulang sesekali ya. Tapi itu menarik banget sih bahwa yang penting ada yang kita pegang teguh. Kalau lu kan adalah kalau pada saat lu bertemu dengan sebuah pilihan gitu, ya lu akan memilih yang mana yang akan bisa berkontribusi paling besar bagi banyak orang gitu. Nah, gue mau ke satu hal nih. Sering kali yang dikhawatirkan adalah, iya sih, saya tahu apa yang mau saya kerjakan, saya tahu apa yang akan berkontribusi bagi banyak orang, tapi saya bisa makan nggak dari situ? Nah, lu menjawab itu dalam arti lu menjamin diri lu sendiri itu gimana? Apakah pasti akan selalu sejalan, akan paralel antara kemajuan dengan pendapatan kah atau gimana sih? Udah pasti dengan konsekuensi dari memilih perjalanan sebagai scientist, I can tell you it's not a very luxurious job. Ya, udah pasti. Tapi banyakan lu yang keliling dunia kok. Tapi aku sangat kaya hatiku ya. Jadi mungkin gue gak kaya harta benda, tapi I feel so rich gitu. Karena begitu banyak kehidupan orang bisa tersentuh lewat situ. Setiap gue bisa mentransformasi hidup seseorang lewat ilmu, buat gue itu lebih berharga ya daripada rezeki harta benda gitu. Tapi tentunya kita gak bisa, we cannot pour from an empty cup. Jadi gue bisa berbagi dan menjadi orang yang bermanfaat kalau gue sendiri udah bermanfaat untuk diri gue sendiri dan untuk keluarga gue sendiri dulu ya. Jadi gue gak bisa berpikir bahwa gue mau berbagi gitu, gue mau sharing segala macam, tapi diri gue sendiri masih kekurangan gitu. Makanya gue berbisnis. Gue punya bisnis on the side. Gue banyak melakukan kegiatan-kegiatan karena gue ngerasa gue pengen tetap berprofesi sebagai pendidik, tapi gue tahu kalau di situ memang ya akan kekurangan gitu. Tapi anak-anak gue berhak mendapatkan kehidupan yang maksimal. Itu amanah sebagai orang tua. Jadi gue nggak menutup diri juga untuk mendapatkan memperluas keran pendapatan gitu. Dan gue nggak gengsi ngelakuin apa aja, termasuk jualan, nggak apa-apa. Bisnis lo apa? Bisnis macam-macam, ada gue sebagai brand ambassador gitu ya, produk suplemen, ada gue bikin perusahaan ekspor impor, gue punya perusahaan ekspor impor, dan hasil riset gue ditranslasikan di gue lakukan bridging ke UMKM Indonesia, gue carikan market di Jepang, gue lakukan bisnis ekspor impor, gue punya perusahaan.
Jadi ya maksudnya, tapi itu tetap bermanfaat. Dan lewat produk suplemen ini, gue membawa banyak ilmu yang gue pelajari tentang kesehatan. Orang bisa jadi lebih sehat. Itu juga bermanfaat gitu kan. Memberikan solusi untuk orang-orang yang lagi butuh terkait dengan mereka pengen lebih sehat. Dan gue bikin komunitas-komunitas di mana mereka bisa belajar dan itu gratis ya. Dan itu bisa gue lakukan dari hasil pendapatan gue yang ekstra ini gitu. Jadi semuanya sebenarnya saling berkaitan ya, ilmu yang gue dapat dan bagaimana gue bisa mengamplifikasi ilmu yang didapat itu bukan hanya terbatas di ruang kelas, hanya milik orang-orang yang sangat terpilih, creme de la creme yang bisa pergi ke Osaka. Gue cuma bisa nerima 3 orang per tahun, Timmy, dengan beasiswa full. How many people sih sebenarnya yang bisa gue bimbing langsung? Dan berapa banyak sih orang yang bisa gue luluskan throughout my career sampai gue pensiun, mungkin hanya 50 PhD itu udah banyak banget. Tapi gue kan pengen kebermanfaatannya luas. Lebih luas lagi. Jangan cuman buat orang-orang yang kaum berpendidikan yang bisa gue ajarin. Bukan cuman orang-orang yang ilmunya metabolomik yang hanya baca karya penelitian gue. Gimana orang-orang di luar sana bisa paham metabolomics itu bagaimana sih bisa membantu kehidupan kita gitu. Dan bisa membantu juga untuk orang-orang yang lagi bekerja di Indonesia di bidang pangan. Gimana kita bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam manusia kita juga. Ya sumber daya alam dan sumber daya manusia kita gitu, both. Dan disitulah mungkin ya kebermanfaatannya itu mudah-mudahan akan kembali juga rezeki buat gue dan keluarga gitu. Itu realistik lah ya. Lu tetap realistis gimana pun juga lu mau sekolahin anak lu di sekolah yang bagus benar. gitu. Itu hak mereka. Ya dan itu tanggung jawab gue gitu. Untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Gue mau nanya pertanyaan yang rese nih. Yang sering menjadi gunjingan netizen. Lu kan peneliti nih asal Indonesia gitu. Sekarang meneliti di Jepang sudah 21 tahun gitu. Iya. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak pulang aja neliti di Indonesia? Kan lu orang Indonesia. Kebermanfaatan. Gimana tuh? Kalau gue pulang, gue nggak bisa berbuat banyak. Tapi gue di sana, gue punya teknologi yang di sini nggak punya. Dan gue bisa, daripada 1 orang sasti pulang, gue bisa memulangkan 50 orang. Dan 50 orang itu bisa mengajarkan ribuan orang. Kebermanfaatannya jauh lebih luas. Dengan sasti 1 di sana, every single year, gue produce 3-4 PhD quality yang akan bekerja di top universities di Indonesia. Dan mereka akan mengajarkan the next generation. Itu kebermanfaatannya jauh lebih luas. Justru lebih trickle down-nya lebih luas begitu lebih ya. Luas. Iya. Jadi karena kebermanfaatan. Tapi kalau one day gue merasa bahwa kebermanfaatan gue akan jauh lebih bagus dan lebih besar kalau gue di Indonesia, gue gak akan hesitate untuk pulang. Gak masalah. Toh lu pulang-pulang juga ya tiap bulan atau tiap bulan gue kalau boleh cerita, gue sekarang jadi visiting professor di 2 universitas. Itu yang long term. Tahun ini gue jadi visiting professor yang sifatnya tuh penunjukan per semester di 4 universitas. Dan setiap bulan gue pulang gitu. Dan gue kerjasama sama 2 perusahaan Indonesia, kerja sama riset gitu, untuk gimana elevate produk lokal Indonesia itu to the global level gitu. Demand akan ilmu lu ini kan pasti tinggi dong. Di industri butuh. Iya kan, makanya grassroots butuh. Ahlinya seperti lu tuh kalau di Indonesia tuh ada banyak gak sih? Mulai ada banyak karena sekarang udah ada sekitar hampir antara anak-anak lulusan dari lab gue atau kolaborator penelitian. Oke. Yang kolaborasi sama lu di Osaka ya? Lu di Osaka. Gue di Osaka dan mereka peneliti Indonesia yang pengen ngerjain metabolomics. Mereka kerjasama, jadi mereka bisa punya joint publication. Mereka bisa kirim mahasiswanya mereka ke sana. Mereka bisa melakukan penelitian yang kelas dunia gitu ya, dengan menggunakan alat-alat yang ada di Jepang. Jadi kita bisa elevate Indonesian science juga gitu loh dengan adanya gue di sana, mudah-mudahan ya. Dan selama ini itu yang gue coba kerjakan gitu. Kalau dari yang lu tadi cerita ya, apa yang menjadi dasar penelitian lu di sana yang sering kali itu adalah itu tadi ya, tempe lah, buah-buahan Indonesia lah. Sebenarnya lu nggak bisa lepas juga ya dari panggilan Indonesia itu tetap ada ya. Iya. Kayak gue tetap pengennya tuh yang gue teliti ya buah-buahannya buah-buahan Indonesia, nggak tiba-tiba buah-buahan Eropa atau apa gitu enggak. Karena memang niatannya adalah gue pengen gimana
penelitian gue ini bisa berkontribusi maksimal kepada negara yang telah ya maksudnya tempat gue dilahirkan kan. Tapi gue juga pengen bermanfaat untuk Jepang karena setengah dari hidup gue itu ada di Jepang, setengah dari hidup gue ada di Indonesia. Both are my home ya, dan gue pengen terus bermanfaat untuk kedua negara. Jadi makanya gue banyak banget terlibat dalam kerjasama Indonesia Jepang juga gitu loh soal riset dan penelitian. Memang panggilan ya, maksudnya memang nggak ada yang mengarahkan lu juga ya bahwa penelitiannya terarah kepada buah-buahan Indonesia atau makanan pangan Indonesia, enggak. Tapi lu diberikan kebebasan itu ya di sana. Dulu waktu pas awal sebenarnya gue tuh bukan peneliti yang punya kebebasan untuk menentukan topik penelitian gue sendiri. Karena gue adalah staf pengajar yang bekerja di bawah mentor profesor. Jadi gue punya mentor profesor Fukusaki, dan dulu gue risetnya itu bareng sama Amerika tentang biofuel. Profesor Fukusaki hire gue sebagai postdoctoral researcher, dan risetnya itu tentang biofuel, energi terbarukan, dan risetnya Indonesia Amerika. Terus gue propose untuk gue mau mengerjakan penelitian tentang kopi luwak. Dan waktu itu dia ketawa. Poop coffee, that's so funny. That's the world's most expensive coffee, and there's no authentication procedure for kopi luwak. Itu di 2013 belum ada satupun orang yang mengerjakan metabolomik di Indonesia. Terus gue ngontak, gue inget banget gue SLJJ ya, maksudnya nelpon internasional. Temuan langsung jarak jauh. Nah itu kalau yang nggak tahu. Nelpon internasional ya, dulu belum ada WhatsApp kayaknya. Jadi nelpon internasional ke Jember. Gue tanya, bisa nggak melakukan autentikasi kopi luwak saya menelpon dari Jepang? Terus mereka kayak, ini beneran gak sih, apa hoax gitu ya? Kalau beneran nelpon dari Jepang? Iya, terus saya memperkenalkan diri. Terus dia bilang, kami kesulitan karena 50-50 gitu. Jadi kita belum punya teknologi untuk menentukan keaslian kopi luwak, padahal itu adalah kopi termahal di dunia gitu. Demand-nya lagi tinggi. Saya mau bekerja sama. Dari situ ternyata menghasilkan penelitian yang mengantarkan gue untuk dapat L'Oreal Award for Women in Science. Jadi researchnya itu sampai diliput BBC UK, masuk ya itu waktu pas 2015 itu ya, itu rame-rame tentang ya tentang kopi luwak gitu. Jadi memang pertama kali mau melakukan riset kopi luwak, terus terang itu biaya sendiri Tim. Gue apply paid holiday. Gue bayar semuanya dari uang gue sendiri. Terus gue pergi perjalanan darat dari Surabaya ke Jember 6 jam dalam kondisi gue tuh lagi masih menyusui. Dan bayi gue tinggal di Jakarta. Dan di perjalanan itu gue gak bisa nemuin tempat mompa gitu ya. Dan itu di perjalanan di tengah hutan sampai gue mastisis gitu. Jadi itu, perjuangan untuk gue tuh bisa, gimana caranya gue bisa berkontribusi. I made that effort. Dan untungnya riset itu geger ya jadinya, maksudnya. Dan disitulah titik balik mentor profesor gue bilang, gue mampu nih menginisiasi ide riset gue sendiri, eksekusi satu project sampai jadi. Disitulah gue diberikan kepercayaan lebih. Walaupun posisi gue belum independen, tapi dia menyerahkan kebebasan gitu, memberikan kebebasan, boleh deh pilih topik apa aja. Disitulah mulai expand sampai alhamdulillah 2022 gue bikin my own lab. I have Sastia Putri Laboratory. Dan sekarang gue bisa menentukan topik riset apapun yang gue mau kerjakan gitu. Itu di Osaka juga. Di Osaka fully independent. Jadi lu dari sejak 2022 itu full lu menentukan sendiri apa yang mau. Jadi sekarang bebas kan, mau riset duren, mau riset apa. Gue ikut dong kalau riset duren. Boleh. Enak. Jadi tapi mencari pendana gitu-gitu lu kesulitan gak? Kesulitan. Jadi itu memang memang tetap ya sebagai seorang peneliti kita tuh harus selalu fight ya untuk bisa mendapatkan dana penelitian. Karena kalau di Jepang dana penelitian itu kita harus cari sendiri gitu. Jadi dan itu competitive based. Jadi ya setiap saat gue harus selalu apply funding proposal gitu, dan seringkali ditolak juga gitu, dan berkali-kali udah terbiasa. Tapi ya itu it's a game of numbers ya, dari berapa banyak yang kita coba pasti nanti akan ada yang berhasil. Dan banyak kan orang kalau misalnya udah nyoba berkali-kali. Gue tuh pertama kali dapat funding dari penelitian Jepang. Untuk teman-teman yang merasa bahwa enak ya, dia kayaknya gampang banget jalan hidupnya. Enggak ya. Untuk bisa dapat funding dari pemerintah Jepang, aku tuh gagal 7 tahun. Serius? 7 tahun. Every single year I submitted, every single year I get rejected. Ada nggak orang yang di sini pernah apply sesuatu sampai 7 tahun itu udah lebih lama dari SD? Iya. Sepanjang anak lu SD. Dan lu tetap submit lagi the next year. Lo polish lagi, you keep coming back. Itu grit. Dan itu yang gak banyak orang punya di Indonesia.
Itu lu mau meneliti di tengah menyusui, that's great juga. Great. Itu dedikasi, komitmen, kerja keras, sungguh-sungguh untuk ya visi jangka panjang, dan itulah great. Iya, iya. Dan kenapa beberapa orang bisa begini, kenapa yang ini enggak? Bukan hanya kerja keras aja. Kerja keras seperti kayak kembang api gitu ya. Kerja keras gitu ya, satu periode. Satu periode, that's it. Ya, that's it. Udah selesai. Tapi kalau Tapi kita ngeliat jangka panjang. apa yang menggerakkan lo pada saat lo tahu bahwa ini gila ya, gue udah 5 tahun loh, gue udah 6 tahun loh mengajukan. Apa yang membuat lo nggak menyerah? Apa yang membuat lo tidak menyerah pada saat lu tahu ini kalau gue terus ini penelitian nih, gue harus ke Jember, perjalanan panjang, di tengah gue lagi menyusui, gue nggak tahu apakah gue akan bisa mompa atau enggak di tengah perjalanan, tapi lu tetap aja maju tuh, kenapa? Yang pertama-tama yang banyak orang nggak miliki adalah yang pertama berani bermimpi besar. Oke. Ya, lalu berani untuk eksekusi. Do what you need to do every single day untuk lebih mendekatkan diri kita kepada mimpi besar kita. Kan lu nggak pernah tahu apakah mimpi besar itu akan tercapai atau enggak? Gue tahu pasti akan tercapai. How? Karena itu adalah dalam kendali gue selama gue terus berusaha, hasilnya itu pasti akan mengikuti usaha gue. Tapi gue nggak ngotot untuk mimpi besar itu harus tercapai dalam bentuk yang gue inginkan. Ataupun dalam waktu yang lu Dalam waktu yang gue inginkan. Kapannya, bentuknya seperti apa, rezekinya itu diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi gue percaya kalau gue bekerja sesuatu secara konsisten, sungguh-sungguh, gue punya dedikasi, and gue keep going, I'll get there. 7 tahun deh. 7 tahun, 15 tahun pun gue kalau jalanin gitu. Karena kalau misalnya dibilang dulu 25 tahun yang lalu sebagai seseorang yang menerima beasiswa dari pemerintah Jepang, Timi, terus dari negara berkembang, dulu gapnya antara Jepang sama Indonesia itu jauh kayak langit dan bumi ya. Kita tuh dari negara berkembang banget deh, belum sampai ke middle class, income country. Jepang itu negara yang salah satu paling kaya di dunia. Dan gue datang tuh sebagai pendatang. Mana ada sih kepikiran 25 tahun kemudian gue mendidik orang-orang Jepang. Ya kan, now I educate their people. Apakah kalau misalnya ditanya 25 tahun yang lalu, kalau gue dengerin noises di orang-orang sekitar, mungkin orang pikir gue gila gitu. Apa sih mimpinya kayak halu banget gitu. Ya tapi gue percaya gue mampu gitu, gue bisa asal gue kerjakan apa yang harus gue kerjakan gitu. Dan gue nggak pernah mau dengerin orang yang bilang kalau dia nggak bisa, karena mungkin dia sendiri nggak punya mimpi yang cukup besar untuk dirinya, and that's fine, to each his own. Tapi gue percaya sama mimpi besar gue mau jadi ilmuwan yang mendunia, ya kan? Gue pengen keliling dunia lewat science. Dan kalau memang belum ada yang bisa, misalnya punya lab di Jepang ya, kayak di departemen gue, I'm the first female and I'm the first non-Japanese yang punya lab di departemen gue. Kalau misalnya ada orang yang bilang kalau nggak mungkin bisa, karena apa? Karena it's never been done. Terus gue balikin lagi, then why can't I be the first one? Itu bukan alasan ya? Itu bukan alasan, kenapa nggak we make it happen? Then kalau seandainya gue bisa, itu akan jadi ripple effect. The next generation to come yang nonton ini, mungkin 25 tahun lagi, mungkin sekarang ada yang masih di SD, ada yang masih di SMP. Kalian jadi berpikir itu mungkin. Karena sudah ada yang pernah ada gitu. Dan akan ada lagi orang-orang yang 25 tahun ke depan akan menembus batas. Setuju. Breaking boundaries gitu. Setuju. Lu tahu cerita itu gak sih? Orang pertama yang memecahkan lari 100 meter di bawah 10 detik. Jadi sebelum dia itu hukumnya tuh nggak mungkin katanya. Nggak mungkin manusia itu bisa lari di bawah 10 detik 100 meter. Until somebody did it. And then within weeks another person did it. And then after that terus bertambah orang yang bisa ternyata. So itu ya, pioneer itu ternyata akan membuka mata. Oh ternyata bisa. Tiba-tiba orang yang tadinya nggak bisa, karena ngelihat ada yang bisa, mereka juga jadi bisa. Betul. Karena apa? Mungkin latihannya ditingkatkan or something. Tapi mereka jadi tahu, oh dan itu sebenarnya mungkin. It's all in here. Iya, it's all in here. The minute you think that you are not able to do something, that becomes your reality. Kita tuh punya power dari mindset. Mungkin ada beberapa gerakan yang tanpa sadar dan kita mengaktifkan semua genes kita, ekspresi gen kita, dan itu pada akhirnya akan menjadi realitas kita. Itu it starts from here. Jadi makanya kalau misalnya kita mau punya mimpi yang besar dan kita percaya kita mampu, mulailah dari sini gitu. Dan habis itu dari sini punya keteguhan hati, then do it gitu.
Iya, itu sih sebenarnya kuncinya. Cuman sayang sekali kita terlalu banyak mendengarkan omongan-omongan negatif yang bilang nggak bisa, nggak mampu. Ya udah, then menurut lu lebih susah nggak untuk generasi sekarang dengan semua distraksi dan semua tantangan hidupnya? Gue dalam beberapa aspek gue merasa bahwa generasi sekarang tuh tantangannya cukup berat ya, terutama Sangat karena berat. media sosial, digitalization segala macam, cukup berat, sangat berat. Dalam beberapa aspek, bahkan ada tantangan baru yang kita 25 tahun yang lalu tuh nggak ada tantangan itu. Tantangannya beda lah bentuknya. Betul. Gitu ya. Nah, lebih berat nggak sih untuk menggapai mimpi sekarang, atau lebih berat tidak untuk meyakinkan diri bahwa saya bisa menggapai mimpi saya dibandingkan dengan lo dulu? Lebih berat bangetnya tau nggak di mana? Di noisesnya makin teramplifikasi. Jadi kayak suara-suara negatif tuh dulu kita kan nggak banyak noise ya. Kita nggak buka medsos nelpon atau aja apa. harus pakai telepon. Kalau janjian kita ketemu di PIM ya nggak ketemu gitu. Di PIM Gimana boro-boro mau dengerin sosmed kan ya, kita nggak, minimal banget distraksi dan noise. Adik-adik ya, ini ya kalau dulu janjian di PIM ya, kita ke meja resepsionis. Iya. Kepada Sastia ditunggu di depan kayak meja gitu. Resepsionis lantai 1. Terima kasih. Iya. Harus begitu. Jadi minimal banget noise dan distraksi. Jadi itu satu. Kalau sekarang tuh banyak banget orang tuh kayak kebanyakan informasi, terus pada akhirnya overwhelming kan. Iya. Dan yang kedua adalah orang tuh jadi akhirnya membanding-bandingkan dirinya tuh jauh lebih. Padahal sebenarnya nggak peduli sih orang lain mau kayak gimana, terserah aja. Yang paling penting adalah dari kita sendiri menjadi versi yang lebih baik daripada kemarin. Jadi yang kita harus lihat progres kita bertumbuh adalah dibandingkan diri kita sendiri, bukan dibandingkan orang lain. Nah dari dulu gue bersyukur banget, bokap tuh nggak pernah bilang kamu tuh perempuan, jadi kamu nggak bisa begini, kamu tuh gini, kamu lihat orang lain, orang ini. Dia nggak pernah treat gue itu seperti kayak anak lain. Dia embrace gue as I am gitu. Dia lihat gue kayak gini. Adik-adik gue tuh nggak digituin gitu. Mereka berbeda. Jadi nggak ada yang di encourage gitu, push harder seperti kayak ke gue. Dia lihat anaknya beda-beda. Jadi nggak bisa disamain. Dia ngeliat lu kayaknya bisa nih gitu. Nyokap juga gitu, ngelihat gue punya potensi gitu. Dan ketika gue sering banget orang tua gue dipanggil sebenarnya di sekolah. Oh ya? Pasti itu nggak pernah ada di ruang kelas. Setiap di kelas bubaran gitu dia selalu ada di kantin. Jadi saya tuh harus berkali-kali panggil dia gitu. Jadi kayak anak ini tuh kayak nggak bisa diem. Waktu pas gue SD, gue tuh ditaruh di paling belakang dan sebelah gue, mohon maaf, yang gede banget badannya, supaya gue nggak ngerecokin anak-anak yang lain. Karena gue selesai lebih dulu, abis itu gue ngajakin orang lain ngobrol, bikin rusuh di kelas. Jadi gue ditaruh paling belakang supaya gue nggak bisa stuck gitu. Dan akhirnya mengganggu orang lain gitu. Jadi pada akhirnya setiap ujian gue selesai duluan, dipersilahkan keluar aja atau tidur aja daripada gitu. gangguin orang. Daripada gangguin gitu. Dan itu berkali-kali orang tua gue dipanggil, anak ini nggak bisa stay di kelas. Terus bokap gue bilang anak ini nggak seperti orang lain. Jadi biarkanlah dia belajar sesuai dengan ininya dia. Terus ya kalau gitu berarti dia harus ditaruh di anak berkebutuhan khusus. Oh ya. Dan ini mau sedikit ya cerita, kalau boleh sedikit. Karena waktu pas gue TK itu gue sampai dilabel bodoh. Oh ya. Dibawa ke tes psikolog, dibilang gue bodoh, nggak bisa fokus, nggak bisa mengikuti pelajaran, nggak bisa untuk mengulang gitu. Caranya ini pakai cara yang lain, karena cara yang lain itu salah, jadi salah gitu. Terus pada akhirnya alhamdulillah ada yang notice, tante gue. Nyokap tuh sampai sedih banget. Gue juga baru tuh cerita ini, baru tahu dari bokap gue baru beberapa bulan yang lalu. Ibu tuh dulu sedih banget waktu kakak kecil tuh dianggap bodoh. Sampai kita disuruh tes ke psikotes, katanya butuh sekolah khusus karena nggak bisa mengikuti pelajaran. Terus ternyata matriks yang dipakai untuk menguji intelijensianya nggak cocok buat gue. Iya. Gitu. Jadi begitu pas dipakai matriks IQ untuk anak berbakat, ternyata beda banget hasilnya. Jadi karena lu di luar matriks, ya udah bodoh berarti. Iya, gitu nggak sesuai gitu. dengan apa yang dilihat gitu ya, cara orang belajar kebanyakan gitu. Dan kalau selama ini orang tua gue atau gue sendiri memaksakan diri untuk membanding-bandingkan sama teman-teman sekitar, gue gak akan jadi seperti gue yang sekarang gitu.
Karena itulah maksudnya bakat orang berbeda-beda. Diri kita sendiri kita paling tahu yang paling optimal itu seperti apa. Dan kita butuh lingkungan yang mendukung kita untuk menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Itulah kenapa gue sekarang bikin komunitas belajar. Namanya Bright Squad. Dan gue mentoring siapapun ya. Terbuka baik muda ya. Maksudnya ada yang masih umur masih 20 tahun. Sampai yang paling tua di komunitas gue itu umur 81 tahun. Oh ya. Karena mungkin mereka ngerasa mereka masih mau belajar dan mereka masih selama di dunia. Walaupun mereka udah usianya sekarang, mereka masih bisa fulfill the best version of themselves. Dan mereka mau belajar itu di komunitas ini. Gimana cara gabung? Nanti bisa kontak aku. Oke, kontak Sasti ya. Bisa kontak ke ini IG-nya juga. IG-nya aja gitu. Kalau dari kan tadi lu bicara soal bahwa ternyata lu banyak merasa support system lu tuh berkontribusi banget dalam kehidupan lo. Tapi dari yang gue dengar kayaknya bokap tuh sangat berkontribusi membentuk lu menjadi lu yang sekarang gitu. Bokap sama nyokap both. Bokap sama nyokap ya. Biasanya kan gitu ya, yang mungkin banyak hal yang nyokap suruh ngomong, kamu ngomong sama Sasti itu gitu. Sebenarnya itu ditanam sama nyokap sebenarnya. Iya betul. Bokap cuma penyampai pesan gitu. Tapi bokap yang punya arahan, tapi nyokap kan yang setiap hari nemenin gue kemana-mana. Dia yang hadir ngajarin, dia yang nyari guru. Bokap kan kerja. Jadi bokap punya teachingnya yang gue ingat, tapi sebenarnya nyokap yang mendampingi. Yang mendampingi, wow, itu perannya dibagi banget ya, antara CEO-nya dengan COO-nya nyokap gitu. Iya, eksekutor. Apa yang lu teruskan ke anak-anak lu sekarang? Ajaran ataupun bimbingan dari bokap nyokap? Yang gue ajarin adalah terserah mereka mau jadi apa. Gue nggak pernah memaksakan anak gue itu harus sama kayak gue. Tapi yang penting, yang first and foremost, mereka bahagia, happy, and fulfilled. Itu aja. Karena kalau misalnya berangkat dari hati yang bahagia, gembira, percaya diri, mereka akan bisa menembus batas. Yang kita sebagai orang tua bisa lakukan hanya instilling values, bukan instilling protokol. Bukan kayak tata cara gitu ya, aturan, bukan. Karena cara yang saat ini kita ajarkan bisa jadi akan sangat-sangat berbeda dengan cara nanti the world operates in the future. Mungkin tidak relevan lagi. Kayak waktu pas 25 tahun yang lalu, beda banget udah kan. Gak relevan ya. Udah gak relevan lagi. Jadi caranya bagaimana nanti dunia masa depan akan bekerja, they'll figure out the best way yang paling suited lah untuk kondisi di zaman tersebut. Yang penting adalah values gitu. Ya, yang penting itu ditanam dari awal and sticks with them ya. Iya, lu pernah secara langsung menyampaikan ke bokap nyokap nggak? I mean like ya kita kan anak-anak bandel dulu ya, tapi ternyata ya seperti lu bisa menjadi sesuatu yang gue yakin bokap nyokap lu bangga banget, dan I'm sure they tell that to you gitu. Tapi lu pernah menyampaikan secara khusus nggak? Thank you ya Pak udah ngomong gini ke Sasti. Thank you ya Pak udah itu pernah ngomong gitu nggak sih? I say it every single time. Oh, yeah. Dan tiap kemarin waktu pas gue pulang, bokap nyetirin gue, terus kita berdua ngobrol di mobil. Itu kayak sesuatu yang gue selalu belain gitu loh. Setiap gue pulang, gue pasti ketemu bokap dulu dan make time untuk ngobrol. Kayak our chit chat is always like the fundamental of my life. Jadi kayak setiap obrolan, setiap connection. So I think if you're watching, I think you know. Great. Sasti, thank you ya. Yeah, thank you so much for your time. Udah harus lanjut ke agenda berikutnya karena Sasti jadwalnya padat kalau lagi pulang. But thank you so much. Thank you so much I for learned a having lot. me. Thank you and we'll see you again. Gue undang lagi gak apa-apa ya? Yes, next time yes. Ya? Karena masih banyak hal yang perlu kita obrolin. Salah satunya soal grit tadi, gue mau mendalami itu. Yes. Karena kita sebagai anak-anak muda, anak-anak muda gak apa-apa. Kita anggap aja kita anak-anak muda. Kita harus punya grit tersebut. Jangan lupa untuk follow kita, untuk subscribe di akun ini, di Nalar TV, untuk dapat tamu-tamu lainnya di Manusia Masa Depan, dan juga di IG kita di @redaksi_nalar_tv. Once again Sastia Putri, terima kasih banyak. Very good to meet you setelah seperempat abad. Sampai ketemu lagi di Manusia Masa Depan.